Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Imam Khairi bicara pada kesempatan ngaji online yang ke-21. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Senantiasa dimuliakan. Dan juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini baik di Zoom meeting sebagai partisipan maupun via YouTube yang senantiasa dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga bisa melaksanakan satu agenda kita, yaitu ngaji online yang ke-21, yang dalam hal ini kita akan membawakan tema tentang memperluas perspektif amal kebaikan di tengah keterbatasan. Berikutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, penerus perjuangannya, yang kelak di akhirat mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu pemirsa seluruh yang menyaksikan acara ini yang senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita berlangsung sebagaimana biasanya. Yang pertama, adalah pembukaan, kemudian kita lanjutkan tadarus sampai dengan sekitar pukul 6:10. Insya Allah nanti kita akan tadarus surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 16. Kemudian dilanjutkan kajian inti pada pukul 6:10 sampai dengan 6:45 sekitar itu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan sampai dengan pukul 6:55. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan acara terakhir, itu penutup. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, rahimakumullah, mari kita awali acara kita dengan buka menggunakan suratul Fatihah. Ala hadhihi sholihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan tadarus kita, yaitu surat Al-Ghasyiyah pada kesempatan pagi hari ini, ayat 1 sampai dengan 16. Kita mulai dengan baca ta'awud terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawma'idhin yawma'idhin khashi'ah khashi'ah 'amilatun 'amilatun nasibah nasibah taslana naran hamiyah wa min tus'aluna 'aynin 'ainin aniyah aniyah laisa laisa lahu lahum ta'amun illa min dhari' la la wa yusminu la wa yughni yughni min ju' wujuh yawma'idhin na'imah لسعيها راضية في في جنة جنة عالية عالية لا لا تسمع تسمع فيها فيها لاغية فيها فيها عين جارية فيها فيها سرر مرفوعة وأكواب وأكواب موضوعة ونمارق ونمارق مصفوفة مصفوفة وزرابي وزرابي مبثوثة مبثوثة صدق Allahul Azim. Saya akan bacakan terjemahannya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Wujuhun yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah, merasa senang karena usahanya sendiri. Fi jannatin 'aliyah, mereka dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha 'ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabtsusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian Bapak Ibu hadirin pemirsa yang menyaksikan acara ini, pembacaan surat Al-Ghasyiyah dari ayat 1 sampai dengan 16, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan lanjutkan pada acara kajian inti. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang kita bahas adalah tentang memperluas perspektif amal kebaikan di tengah keterbatasan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Khairi SAG ME. Beliau adalah Direktur Litbang LPI Salsabila Yayasan SPA Indonesia. Tema ini sangat menarik karena biasanya orang-orang kebanyakan pada menunggu suasana lapang, terus kemudian mapan begitu, baru bisa berbuat baik dengan seluas-luasnya. Tapi apalagi sekarang ya, di tengah pandemi, maka keterbatasan-keterbatasan itu muncul. Tapi apakah ada cara, kemudian bagaimana, itu nanti akan disampaikan oleh beliau yang terhormat, Bapak Haji Imam Khairi, untuk menyampaikan tentang memperluas perspektif amal kebaikan di tengah keterbatasan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua STPI Bu Umi dan juga Mas Syafi'i yang sudah mengantarkan acara pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum ini maupun yang via streaming. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Di pagi ini kita bisa bersama-sama ngaji bareng via online. Semoga Allah melimpahkan rahmat karunia-Nya untuk kita semua. Ini gambar saya separuh kena matahari, separuh tidak ya, karena ini sangat dekat timur, jadi agak kena ini. Jadi saya kira tidak masalah karena saya akan share screen untuk materi kita di pagi hari ini. Oke. Ya, sudah. Baik. Kelihatan. Tema kita adalah memperluas perspektif amal kebaikan di tengah keterbatasan. Pertama kita awali dari hubungan iman dan amal. Ya. Iman adalah pendorong amal, antara keduanya terjalin hubungan timbal balik ibarat biji dengan air. Ini istilah biji dengan air ini saya kutip dari beberapa artikel yang coba saya baca. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalau iman itu biji, maka biji ini tidak akan bisa tumbuh tanpa air. Nah sebaliknya, kalau air itu amal, maka amal itu juga tidak akan bisa menumbuhkan apapun, membuahkan apapun kalau tanpa biji. Maka kemudian terjadi hubungan iman tanpa amal adalah kedustaan. Dia menyatakan iman, tapi tidak ada produktivitas amal. Dalam surat Al-Ma'un disebutkan bagaimana orang-orang yang mendustakan agama itu ketika kemudian dia menyatakan iman, tetapi prakteknya dia tidak punya kepedulian. Kemudian amal tanpa landasan iman, ya seperti sama ini, seperti air, tapi tidak ada bijinya, maka akan sia-sia. Sebab amal yang dia lakukan itu didorong oleh motivasi nafsu, tidak atas motivasi iman, atau karena motivasi selain Allah. Nah sebab itu, amal menjadi niscaya karena adanya iman, dan iman juga meniscayakan adanya amal. Nah hubungan keduanya ini juga menjadi satu konsepsi bahwa di dalam Islam itu ada sebuah keberimbangan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Karena amal itu akan terkait dengan kiri kanan, manfaatnya bisa kemudian personal maupun manfaat yang bersifat sosial, sementara hubungan dengan Allah itu sifatnya hubungannya dengan urusan batinnya. Maka tidak benar ketika orang kemudian beriman tetapi dia tidak bisa melahirkan satu nilai kemanfaatan produktivitas di dalam hal kebaikan ini, ya semata-mata kemudian dia bersandar kepada level keyakinan, itu juga tidak bisa benar. Maka kesimpulannya setiap orang yang beriman mesti beramal. Ya. Kapan? Dalam segala kondisi. Kenapa? Ya karena imannya terus. Nah, kecuali imannya putus-putus, ya. Misalnya hari ini iman, besok enggak iman, kan tidak mungkin seperti itu. Kalau hari ini iman berarti ada keurusan amal, kalau besok enggak ada iman berarti amalnya berhenti, kan tidak mungkin. Ya, karena iman kita ini yang selalu kita pegangi dan selalu kemudian menjadi jalan yang kita pertahankan terus supaya kemudian kita selamat baik kemudian di kehidupan dunia pun akhirat. Maka tidak ada kemudian iman ini jeda-jeda putus-putus. Ya.
Nah, karena imannya terus, maka ya amalnya terus. Kapan? Dalam segala kondisi. Sementara faktualnya, kondisi manusia ini kan fluktuatif. Kadang longgar, kadang sempit. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang nyaman, kadang berat. Nah, bagaimana kemudian ketika iman ini menjadi sesuatu yang sifatnya terus-menerus, amal juga menjadi tuntutan yang terus-menerus, tapi kondisinya fluktuatif. Naik turun, naik turun, naik turun ya. Tidak bisa kemudian dipastikan dalam kondisi yang stabil. Maka kemudian kita membutuhkan satu sudut pandang yang tepat sehingga amal ini bisa kemudian linier dengan keberadaan iman dengan tetap bisa dilakukan dalam situasi yang serba tidak menentu. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Sehingga kemudian nanti tidak ada orang yang merasa mengalami jalan buntu dalam soal amal. Imannya ada, tuntutan amalnya ada, tapi karena kondisi, lalu kemudian dia ini tidak jadi beramal karena alasan buntu, wah tidak ada jalan beramal. Karena situasinya sedang sulit misalnya, atau sedang sempit. Nah ini tidak ada. Karena iman ini terus, tuntutan amal juga terus, maka segala kondisi Islam itu memberikan alternatif untuk setiap kondisi kita bisa melahirkan amal. Ya, jadi dalam setiap kondisi, apapun itu Islam memberikan sebuah alternatif untuk kita bisa melahirkan kebaikan. Nah poinnya adalah di sini. Maka judul kita hari ini adalah memperluas perspektif amal kebaikan di tengah keterbatasan. Oke, kita lanjut. Ada 3 jalur amal yang bisa kita, yang secara umum nanti bisa dilakukan. Pertama amal badaniyah. Basisnya adalah fisik. Sholat, puasa, zikir, tilawah, ila akhirih. Lalu yang kedua amal maliyah, harta. Basisnya harta. Zakat, sedekah, infak, membantu orang miskin, ya, kontribusi pada amal sosial dan seterusnya. Yang ketiga, gabungan antara keduanya. Jihad fisabilillah. Jihadnya itu kalau perang ya resiko nyawa. Dia juga harus keluarkan biaya operasional. Kemudian thalabul ilmi. Orangnya juga harus berangkat. Hari ini kita thalabul ilmi ya meskipun dalam keterbatasan fisik, keterbatasan tidak bisa bertemu online gitu. Ya, tentu kemudian ada 2 unsur ini. Ya kita harus datang duduk di depan laptop atau di depan HP, ya. HP-nya kita hidupkan, butuh perangkat dan seterusnya. Ya, haji juga begitu. Haji harus punya duit, dia harus punya membayar biaya pendaftaran, membayar pelunasan, dan dia harus berangkat. Ya, dan itu fisik. Nah, peluangnya ada 3 ini. Ya, jadi untuk kita bisa bertahan terus di dalam beramal, ya kalau kemudian kita tidak bisa masuk pada amal yang sifatnya maliyah, ya badaniyah. Ya. Atau kemudian digabung dua-duanya. Sehingga 3 jalur ini memungkinkan kita untuk berpindah-pindah atau menggabungkan atau mengambil salah satu di antara mana yang paling longgar yang bisa untuk dilakukan. Nah ini pertama perspektif juga. Jadi kalau kita kemudian melihat bahwa yang namanya amal kebaikan itu hanya dengan misalnya sholat dan puasa, lalu tidak ada yang lain, maka seolah-olah kemudian tidak ada aktivitas kebaikan yang bisa dilakukan selain itu. Padahal banyak, gitu ya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan ini yang bisa untuk dijadikan alternatif. Nah, dari masing-masing jenis jalur amal ini itu melahirkan beragam banyak sekali jenis amal yang lain. Apa hikmahnya? Di antara hikmah keragaman ini supaya kita merasa bahagia dalam taat dan merasakan kerinduan saat berhenti. Ini penting. Coba bayangkan orang yang maksiat saja, miras, lalu narkoba,
dugem, judi, ya, prostitusi. Itu saja mereka maksiat itu bahagia. Maka mereka istiqomah. Ya kan? Berarti butuh biaya itu. Ya. Mabuk saja itu istiqomah kok. Dan mereka bahagia dengan mabuknya. Nah, betapa kemudian menyedihkan kalau kemudian kita yang taat, itu kok nggak bahagia. Apalagi ketaatan dipandang sebagai beban. Sholat jadi beban. Zikir jadi beban. Ini kan repot. Jadi ini kemudian mesti muncul dalam kehidupan kita. Maka agama itu kemudian memberikan alternatif. Supaya kemudian tidak mengalami kejenuhan, itu dibuatlah beragam jenis. Tidak monoton. Karena kalau monoton cenderung kita ini mengalami kejenuhan. Maka agama memberikan alternatif yang banyak. Supaya apa? Kita bisa istiqomah dalam pengertian terus beramal, berpindah dari satu amal ke amal berikutnya. Faida farukta fansop, faida farukta fansop. Selesai satu, sambung berikut. Ya, selesai satu ganti yang lain. Ya, selesai ini pindah yang lain. Tapi terus kita berangkai-rangkai dalam amal kebaikan. Nah, sampai kemudian bahkan memunculkan rasa rindu saat berhenti. Begitu berhenti, pengen melakukan lagi. Pengen melakukan lagi. Dan nanti supaya dengan itu kita bisa istiqomah karena nggak muncul rasa bosan. Nah ini penting supaya kemudian kita ini bisa terus berjalan di dalam amal ini. Baik. Para sahabat itu banyak bertanya tentang amal yang utama. Ini hadisnya banyak. Di antaranya misalnya jawaban Rasul kepada pertanyaan Abu Dzar. Amal utama itu apa? Satu, iman billah. Dalam versi lain, la ilaha illallah. Itu adalah amal yang sangat utama. Karena kalimat tauhid. Yang tidak ada yang lebih berat bobotnya ketimbang kalimat tauhid ini. Lalu kedua, jihad fisabilillah. Yang ketiga, memerdekakan budak. Ada lagi jawaban pada Ibnu Mas'ud, Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Lalu birrul walidain. Jihad fisabilillah. Ini yang dilakukan para sahabat ketika berbicara tentang amal. Mereka sering bertanya tentang, ya Rasulullah, ayul amal afdal. Amal apa yang paling utama ya Rasul? Karena sangat inginnya mereka melakukan amal-amal kebaikan. Ini satu sisi. Para sahabat juga bersegera beramal dalam batas yang paling maksimal. Misalnya ketika turun surat Al-Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan sampai mendapatkan albir, status kebaikan, sampai menafkahkan apa yang kalian cintai. Begitu ayat ini turun, Ibnu Umar menginfakkan setiap harta yang menarik hati untuk mencintainya. Jadi begitu hatinya tertarik, maka itulah yang dipilih untuk diinfakkan. Setiap dia ingin mendapati sesuatu yang dia miliki itu menarik hatinya, maka itulah yang diinfakkan. Bisa dibayangkan. Sehingga dalam diri Ibnu Umar itu tidak tersisa dalam hidupnya itu sesuatu yang dia cintai. Kecuali diinfakkan. Karena turun ayat ini. Kalau kita wallahu alam ya. Mungkin saking banyak, terlalu banyak mungkin hal-hal yang ada di tempat kita yang memang semuanya kita cintai. Nah, Ibnu Umar itu tidak ada lagi yang dia cintai. Artinya kalau toh ada barang-barang, itu nggak masuk kategori dia cintai. Karena begitu kemudian dia suka, dia senang itu, maka dia infakkan. Abu Talhah itu menginfakkan kebun kurma Bayroha. Kebun kurma dekat Masjid Nabawi yang harganya mahal. Di situ itu ada mata airnya. Rasul dulu juga sering dalam riwayat itu minum dari mata air kebun yang ada di kebunnya Abu Talhah di Bayroha ini. Begitu turun ayat ini, kata Abu Talhah, ya Rasul, inilah harta saya yang paling saya cintai. Harganya mungkin kalau sekarang miliaran ini. Ya. Kebun kurma yang sangat subur, dekat dengan Masjid Nabawi, buahnya bagus, di dalamnya ada mata airnya. Dan itu yang dia infakkan. Begitulah para sahabat itu begitu luar biasa semangat di dalam beramal ini. Sampai Rasulullah membatasi semangat beramalnya sahabat itu, sehingga Rasul itu ngerem. Bahasa kita ngerem ya.
Jadi direm semangat sahabat itu untuk beramal. Saya lihatkan satu hadis misalnya. Nih. Anna Nabi balaghahu lamma balaghu khabaru thalatha alladziina qala ahaduhum. Suatu saat datang pada Nabi itu informasi kabar tentang tiga orang sahabat, ini enggak disebut siapa sahabatnya, ya. Qala ahaduhum, yang pertama ngomong begini, inilah tazawwaj an-nisa. Saking semangatnya dia ini untuk beramal, dia itu punya tekad, saya tidak akan pernah menikah. Kenapa? Ribet kalau menikah. Ngurusi istri, nanti punya anak, ngurusi anak. Ya. Anaknya minta ini itu, istrinya minta plesir, ya, minta shopping segala macam, harus nyukupin biayanya. Tidak sempat nanti kalau kemudian saya punya istri, punya anak, ibadah saya tidak akan maksimal. Jadi tekad dia untuk beribadah itu sampai kemudian begitu. Waqala tsani, yang kedua mengatakan, asum wala uftir. Saya akan puasa terus dan saya tidak akan pernah berbuka. Artinya ya sampai sore, besok puasa lagi, begitu terus. Yang ketiga mengatakan waqala tsalits, aqumu wala anam. Saya akan bangun malam dan tidak pernah tidur. Dia akan qiyamul lail sepanjang malam. Khataba alaihi salatu wassalam wa qala. Ketika mendengar informasi ini Rasul mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Waduh, kok ada orang model begini kan begitu ya. Bagaimana mereka ini, nasib mereka kalau modelnya begitu? Ini usolli wa anam, saya itu nabi kata Rasul. Tapi saya juga sholat, saya juga tidur. Wasum, wauftir, saya puasa, saya juga berbuka. Rasul kalau pagi tanya Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasul, saya puasa. Begitu siang, ada makanan enggak Aisyah? Ada ya Rasul, ya dia buka, makan gitu. Itu riwayat begitu, jadi Rasul nyantai saja. Wa tazawwajun nisa. Saya juga nikah. Rasul punya istri. Ya, sejak di Mekah punya istri Khadijah sampai beliau kemudian wafat. Begitu ke Madinah, beliau punya istri Aisyah dan yang lain, ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang tidak suka, tidak mengikuti sunnah-sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk dari golonganku, kata Rasul. Artinya apa? Di dalam hadis ini semangat sahabat untuk beramal itu begitu dahsyat sampai kemudian Rasul itu, bahasa kita lah, membatasi, ngerem. Ada lagi riwayat yang mengatakan, ya Rasul, saya mau puasa. Berapa banyak? Saya sanggup puasa sepanjang tahun. Jangan, kata Rasul. Kamu puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya Rasul, kalau cuma 3 hari itu saya masih ringan. Saya bisa kuat lebih dari itu. Baik, kalau begitu kamu puasa sehari, besoknya buka. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sahabat ini ngomong lagi, ya Rasul, kalau lebih dari itu pun saya sanggup. Kata Rasul, tidak ada lagi yang lebih dari itu. Itu sudah pol sunnah puasanya seperti puasanya Nabi Daud. Bapak Ibu sekalian, ini sahabat. Ya, sahabat itu direm karena saking semangatnya untuk beramal. Nah, kalau kita mungkin lain. Kebanyakan kita ini kan amalnya minimalis. Kalau sahabat direm, kita ini didorong. Ya, sudah minimalis saja kadang-kadang masih merasa berat. Tahajud berapa rakaat? Ya, kalau Rasul 11 rakaat panjang-panjang amat gitu ya, dari tengah malam sampai subuh, karena lebih dari itu. Nah, kita 2 rakaat aja kadang-kadang sudah nggak merasa nyaman, merasa berat sekali. Ini kan menyedihkan kalau seperti itu ya. Ya kalau kemudian sudah sedikit kita merasa tidak nyaman. Sementara Rasul, para sahabat itu justru saking semangatnya gitu ya, sampai kemudian dibatasi oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya tadi jangan sampai kemudian timbul rasa bosan, lalu merasa terbebani, terus akhirnya itu kapok, trauma dengan ibadah kok trauma gitu ya, trauma dengan ibadah, lalu berhenti, tidak lagi istiqomah. Nah, ini kan repot kalau begini ya. Maka ini kalau para sahabat, saya sebutkan tadi, pertama mereka bertanya amal utama. Yang kedua, mereka ini sampai dibatasi. Nah, kita tidak tahu posisinya di mana ya. Tapi rata-rata kita ini bukan dibatasi karena semangat, didorong aja kadang nggak nyampe batas minimal kan gitu. Nah, ini problem kita. Maka perlu juga kemudian memperluas perspektif atau kemudian merasa buntu, waduh saya nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, maka berikutnya
Para sahabat juga bertanya, selain yang utama tadi, jika dalam keterbatasan bagaimana? Bagaimana jika tidak bisa melakukan yang maksimal itu? Maka disinilah perlu kita memperluas perspektif. Sebab itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Suatu saat, orang-orang muhajirin di Madinah yang pindah meninggalkan semua hartanya di Mekah, itu sebagian mereka memang tidak semuanya sukses di dalam kehidupan duniawi seperti Abdurrahman bin Auf. Ada sebagian mereka ini yang miskin hidupnya. Nah, ketika mereka menyaksikan sebagian sahabat, terutama kaum Ansor yang penduduk asli Madinah, itu kaya. Lalu sahabat ini berinfak habis-habisan karena ingin mendapatkan kebaikan. Dan mereka didoakan Rasulullah. Orang-orang yang miskin ini pada protes. Ya Rasulullah, dhahaba alud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, kawan-kawan kita yang kaya ini, mereka ini mendapatkan banyak kebaikan disebabkan oleh kelebihan harta mereka. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Tapi mereka infak yang kami nggak bisa lakukan. Begitu ditanya itu, maka Rasul jawabannya apa? Memperluas perspektif. Bahwa yang namanya sedekah, yatasaddaqun, mereka yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami nggak bisa karena nggak punya harta. Maka Rasul memperluas perspektif tentang definisi sedekah. Ya, itu yang Rasul lakukan. Maka seringkali ini juga menjadi satu tuntunan, ya. Seringkali orang mengalami rumit dalam hidup itu karena soal perspektif. Kalau kemudian perspektifnya diperluas, maka seringkali kemudian mulai terlihat adanya solusi. Sebab itu kan di dalam manajemen itu lazim ada yang namanya konsultan. Bedanya konsultan dan tidak itu apa sih? Konsultan itu karena kelilingnya banyak, ya, menekuni satu bidang, dia punya banyak perspektif. Bagi orang yang nggak punya perspektif, satu kondisi itu dianggap buntu. Wah, ini nggak bisa diapa-apakan lagi. Ya, misalnya ada satu ruangan di sekolah, bagaimana caranya membuat supaya menjadi menarik. Kalau nggak punya pengalaman, dia nggak punya sudut pandang. Gimana ya? Sudah buntu, nggak bisa diapa-apakan. Begitu datang ahlinya, ini Kak Adi ahlinya misalnya ya. Bagaimana diubah? Bisa menjadi dahsyat misalnya ya. Nah ini perspektif. Bagaimana kemudian memperluas sudut pandang dan cara pandang. Ini penting untuk dilakukan, ya. Sehingga kemudian kebuntuan-kebuntuan di dalam berbagai macam definisi yang kita hadapi dalam hidup, ini kemudian mendapatkan solusi, termasuk di dalam konteks amal. Maka Rasul dalam hadis tadi menyebutkan banyak hal. Nah, di bagian bawah ini berikutnya, saya mereview secara ringkas dengan tanpa banyak menyebut teksnya, itu bagaimana Rasul memberikan jalur-jalur alternatif untuk kondisi-kondisi terbatas, yang ini sangat mungkin dilakukan. Ini yang saya kutip dari hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, ya, khusus pada bab yang berkaitan dengan kasratu turukul khair, banyaknya pintu-pintu kebaikan. Nah ini kita review ringkas, ya, bahwa satu, membantu orang lain selama dalam urusannya yang ma'ruf tanpa ada batasan sama sekali, itu adalah termasuk kebaikan. Tu'inu shani'an au ini salah ini ketikannya, lupa saya ya. Ya. Jadi engkau membantu seseorang selama dalam konteks ma'ruf, maka itu adalah kebaikan. Apapun itu. Dan ini bisa kita ajarkan pada anak-anak kita. Dia di sekolah membantu temannya yang lupa membawa penghapus, ya, membantu meminjami pensil, membantu payung misalnya kalau pas hujan, ya, meminjami apapun itu, ya. Sehingga kalau akan diperluas, bisa juga kemudian konteks pinjaman ini menjadi jalur amal. Misalnya di kantor, kadang-kadang orang ada yang bannya bocor, begitu mau pulang dia bannya gembes, siapkan pompa di situ. Ini kan jalur amal dengan memberi manfaat pada orang yang barangnya nggak habis, misalnya.
pompa, berikan pompa untuk dia bisa pakai. Nah, pompanya kan utuh, dia cuma infak angin itu. Anginnya pun dia sendiri yang ngeluarin kan, pompa sendiri kan itu, cuma dikasih alatnya saja. Ini jalur amal dengan perspektif membantu orang dalam pengertian yang sangat luas. Sementara butuhnya orang kan tidak terbatas. Ya, ada orang butuh makan, ada orang butuh minum, ada orang butuh jalan, jalannya butuh nyaman. Ya, maka segala hal yang berkaitan dengan kenyamanan orang jalan juga bagian dari amal. Maka seluruh sisi kebutuhan orang yang di situ kita bisa bantu, maka disitulah peluang kebaikan. Jadi kalau mau membalik cara berpikir, orang butuh apa ya? Terus apa yang bisa dilakukan? Ini adalah amal. Nah, yang kedua, ini persepsi yang paling minim. Kalau membantu pun nggak bisa. Dan ini juga disabdakan Rasulullah. Ditanyakan para sahabat, ya Rasul, kalau saya bantu juga tidak bisa. Misalnya tadi ya konteksnya membeli pompa. Saya tidak punya duit beli pompa. Ya, misalnya. Apa dalam batas minim? Menahan diri untuk tidak menyakiti atau menyulitkan orang lain. Mau diam, mau tidur, mau apa. Yang penting takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kalau kamu menahan diri, tidak berbuat buruk kepada orang lain, maka itulah sedekahmu untuk dirimu. Ya. Kalau tidak bisa membantu, ya jangan bikin kisruh, kira-kira begitu. Kalau tidak bisa membantu, ya sudah, kita tidur. Tidur dalam konteks untuk tidak dimaknai tidak menyakiti orang atau membuat kerusakan. Itu bernilai ibadah. Jadi tidur yang beribadah nggak cuma puasa. Ya. Daripada tidur ngerasa, daripada kita melek ngerasani, daripada melek nanti malah kemudian membuat isu-isu hoax, ya. Daripada kemudian kita bangun melakukan perbuatan kemaksiatan, maka tidur saja. Dan tidur itu nilai ibadah. Ketika dengan tidur itu dia selamat. Ya. Jadi sebegitu luas amal kebaikan itu. Maka ketika kemudian kita melihat satu amal itu sesungguhnya kita bisa lihat dalam perspektif yang nyaman dan positif. Nah, misalnya kita punya anak, anaknya di rumah, nggak ngapa-ngapain dia. Mungkin dia tiduran, ya, atau tidur, atau sekedar baca buku, atau sekedar mungkin nonton TV. Kalau dimaknai positif, maka dia menjadi amal juga. Karena kalau kemudian dia keluar sama temannya, ini bisa sampai parangtritis, ya, bisa beresiko kemungkinan dia akan terkena narkoba, misalnya, kalau tidak terkendali dan seterusnya. Nah ini dalam batas minimal. Tapi yang minimal ini jangan dibikin perspektif maksimal. Ini salah. Ya. Kalau gitu tidur saja Pak. Loh, kalau tidur saja terus bagaimana kan begitu kan? Ini kan dalam hal kemudian kita ini tidak punya kemampuan untuk kemampuan untuk berbuat yang lebih dari itu. Maka saya sampaikan dari awal. Ini kan polanya gradual ya, gradual. Pertama para sahabat itu sampai direm oleh Rasulullah. Sahabat itu begitu ada perintah bersegera bertindak. Tetapi ada kalanya kemudian kita pada level paling bawah itu tidak bisa melakukan apapun. Misalnya, apakah mungkin? Ya mungkin saja. Sekarang kan sedang musim Merapi tampaknya sedang bergejolak ya. Lalu misalnya orang dalam pengungsian yang serba terbatas di pengungsian itu misalnya. Ya keterbatasan mungkin saja terjadi. Ini kalau kita ngungsi di sini kan ngungsinya masih dalam batas normal. Kalau di Timur Tengah, orang ngungsi antar negara karena negaranya perang. Betul-betul tidak punya apa-apa. Dia di penampungan dan seterusnya. Itu situasinya sangat terbatas. Nah kita tidak seterbatas itu. Tetapi kemungkinan bahwa orang mengalami keterbatasan itu iya. Bahkan pada level yang paling minim, toh itu pun masih ada peluang dia berbuat baik. Dengan cara apa? Bersodakoh. Sodakoh yang mana? Sodakohnya diem. Ketika tidak bisa bantu orang, ya kita tidak ngisruh, tidak kemudian membuat persoalan baru. Ya.
Nah, ini yang harus ditanamkan pada kita semua. Artinya ini penting juga menjadi satu sudut pandang. Kalau bisa, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling memberikan banyak manfaat. Kalau tidak bisa, yang penting kemudian ketika orang berbuat baik itu dia tidak menjadi penghalang. Ya. Sudah, kalau tidak bisa membantu, ya tempatkan diri Anda dengan nyaman, duduk. Ya sudah. Ya. Nah, ini bagian dari kebaikan. Dan bagian perspektif yang harus menjadi sudut pandang setiap orang di dalam kita hidup bermasyarakat, di dalam hidup bersama-sama ini. Jadi kalau di dalam bahasa yang lain, ketika orang bicara itu kan fal yakul khairon aw liyasmut. Kalau Anda bicara, pastikan itu baik. Kalau nggak bisa baik, diam. Yang ngomong baik itu juga berpahala. Yang diam karena kemudian dia tidak bisa memastikan baik, itu juga berpahala. Yang seringkali terjadi kan tidak. Ya, manfaatnya belum tentu, tapi ngomongnya nggak berhenti. Gitu. Ini kan sulit kalau begini, repot ini. Manfaatnya belum tentu dia lahirkan, tapi pendapat-pendapat yang dia lakukan atau tindakannya itu justru kemudian menghambat yang lain. Nah, ini repot ini. Nah, maka perspektif ini harus menjadi sebuah kesadaran kolektif, tidak hanya dalam konteks amal dalam pengertian terbatas seperti ini ya, tapi menjadi perspektif umum di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kemudian kita mengkondisikan diri kita, keluarga kita, ya kalau bisa itu ya anfa'uhum linnas, itu yang paling baik. Kalau toh tidak, begitu akan ada muncul manfaat, ya jangan menghambat. Ragam jenis amal kebaikan lainnya. Pertama, setiap manusia, setiap hari manusia itu diberitakan Rasul bersedekah. Sebanyak berapa? Sebanyak ruas tulang, 360 buah. Sedekah 360. Ketika sahabat mendengar ini juga pusing. Waduh. Lah kalau kita rupiahkan, satu ruas itu akan kita sedekahoi berapa misalnya? 1.000. Maka sehari harus keluar 360.000. Padahal satu ruas itu harganya berapa? Kalau dengan pernah samurat gitu ya, dengkulnya itu nggak bisa dipakai untuk jalan atau nekuk, itu butuh obat. Atau dengkulnya ini ada yang kemarin pit-pitan, serempet motor, serempet mobil, dengkulnya nabrak aspal, pecah tempurungnya, itu dioperasi puluhan juta. Kalau itu sehat, nilainya berapa? Lalu kita akan sedekah berapa? Padahal 360 ruas kita ini. Dari mulai kepala sampai ujung kaki. Kata Rasulullah, sedekah 360 untuk 360 ruas tulang, itu bisa dicukupkan dengan 2 rakaat sholat duha. Artinya apa? Duha itu ya tiap hari. Kenapa? Karena kita mensedekah 360, yang itu tiap hari itu kita nikmati. Satu aja bermasalah, tidak bisa kita untuk kemudian normal. Dengkul satu bermasalah, jempol kaki bermasalah, nggak bisa pakai sepatu, dan seterusnya. Maka ini nikmat bagaimana kita punya perspektif ya melihat amal ini. Ternyata ada amal-amal yang sederhana yang dampaknya besar. Hadis lain, setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar itu adalah sedekah. Subhanallah, berapa detik? Subhanallah, 1 detik. Subhanallah, ya mungkin 1,5 detik lah ya. Subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau 1 detik itu 1 kalimat, 1 menit itu berarti 60. Anggaplah 2 detik ya, lambat. Subhanallah, 2 detik misalnya. Berarti 2 menit itu 60. Untuk menyelesaikan 90 hanya diperlukan waktu berapa itu? 6 menit. 6 menit cukup untuk membaca 100. Tapi betapa kemudian seringkali ketika kita ba'da sholat pun untuk meluangkan waktu 100 kali tasbih, tahmid, takbir, kadang nggak nyampe. Padahal itu juga sedekah kita diantaranya adalah itu. Tanpa mengeluarkan uang. Kalau orang mikir sedekah harus pakai uang gitu ya. Wah ini kan banyak duit. Ya. Maka seluruh pintu kebaikan itu bisa bernilai sedekah. Tidak dalam arti sedekah maliyah. Yang berikut, amal mutaaddi.
Ini jenisnya banyak. Amal mutaaddi itu apa? Amal yang dilakukan yang dampaknya pada orang lain. Jadi punya dampak kemanfaatan. Nanti lawannya di bawah ini itu amal sifatnya personal. Kalau di dalam bahasa nahwu mutaaddi itu lawannya lazim. Amal yang tidak berdampak eksternal, amalnya untuk personal. Amal mutaaddi ini dampaknya sangat luar biasa. Sampai satu hadis diterangkan, ada orang yang masuk surga karena dia memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan di tengah gurun. Anjing itu mau mati, lalu dia turun ke bawah mengambil air. Karena tidak punya alat, dipakailah kemudian sepatunya untuk ngambil air, digigit pakai mulutnya, lalu dia merangkak ke atas, diberikan pada anjing itu, dia masuk surga karena itu. Siapa orang ini? Dalam hadis disebutkan rajulun, orang yang nggak dikenal. Dia bukan orang hebat. Dalam hadis ini disebutkan seorang wanita yang pekerjaannya itu sebagai PSK. PSK masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara memberi minum anjing. Ini dampak amal mutaaddi itu, amal yang memang dimanfaatnya untuk orang lain itu sangat besar sekali. Maka di dalam beberapa hadis terangkan, ya, amal mutaaddi itu bisa mengangkat derajat orang dalam batas yang sangat luar biasa. Ya, melebihi dari amal-amal yang sifatnya personal. Disebutkan dalam hadis misalnya membantu mengangkatkan barang ke kendaraan, pasar, ya, di depan toko, misalnya ada orang mau ngangkat sulit bantu, ini amal. Menyingkirkan bahaya dari jalan. Di surga itu ada orang yang hilir mudik di surga, menikmati suasana. Dia ke surga karena apa? Karena dia ini pernah di dunia dulu ada dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu mengganggu orang lewat, diambil pisau atau sabit, dipotong dahan itu. Memotong dahan di jalan, dia ke surga. Karena itu. Masya Allah, ini amal mutaaddi. Nafkah yang diberikan untuk keluarga, bahkan dihitung setiap suap yang diberikan kepada istri anak itu sedekah. Maka tidak ada alasan orang malas bekerja atau malas berikhtiar, karena sesungguhnya setiap yang dia dapatkan itu bernilai sedekah. Hadiah kecil untuk tetangga, walau firsanu syatin dalam hadis. Jadi meskipun itu potongan kambing, bagian dari tulang-tulang kambing, daging yang sangat sedikit. Firsanus syatin itu tulang-tulang yang tidak ada dagingnya. Kalau bahasa kita itu kemudian diolah jadi tengkleng, kira-kira begitu ya. Hadiah kecil untuk tetangga itu punya nilai sedekah, maka nggak boleh kemudian meremehkan. Meskipun kecil berikan, meskipun kecil berikan. Nggak usah nunggu besok aja lah kalau banyak. Nanti kalau banyak lupa kan itu ya. Nah yang adanya itu ya kecil berikan kecil, nggak ada masalah. Memberi kuah sayur ke tetangga, idza tabaqta maraqatan faghsir maha. Kalau kamu memasak yang ada kuahnya, perbanyak kuahnya. Syukur-syukur isinya juga gitu ya. Masak apa yang banyak kuahnya itu ya, masak sop segala macam itu. Kasih tetangganya. Ya, masak apa? Bakso misalnya ya, kasih tetangganya. Ya. Yang banyak apa? Yang banyak kuahnya. Isi sedikit enggak apa-apa, yang penting mereka mendapatkan bagian. Jangan beralasan cuma sedikit. Ya banyakin kuahnya supaya jadi banyak kan gitu. Infak separuh kurma, ini hadis Rasul. Ya. Bahkan jagalah diri kamu dari api neraka meskipun dengan berinfak hanya dengan separuh kurma. Harganya berapa? Satu kurma itu harganya berapa? Itu masih diparuh. Itu pun harus menjadi bagian yang dipentingkan. Berwajah ceria, idkhulus surur ala akhika. Senyum. Ketika ketemu orang senyum. Senyum itu punya nilai pahala. Ya. Berhubungan bareng dengan istri. Nah ini. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini hadis yang tadi pada sahabat-sahabat muhajirin yang tadi komplain pada Rasulullah, ya Rasul kami ini tidak punya harta sebanyak yang dimiliki orang-orang kaya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan kalian itu ada jalur sedekah. Para sahabat itu bertanya, ya Rasul, masa sampai sebegitunya sih? Gitu kok dihitung sedekah, yang bener aja ya Rasul. Rasul balik tanya, kalau kamu itu pakai, ditempatkan di tempat yang tidak halal, bawa ke tempat prostitusi, haram enggak itu? Pak, dosa enggak? Sahabatnya ya dosa ya Rasul. Nah sebagaimana kalau kamu tempatkan itu di tempat yang halal, maka itu punya nilai pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Ya. Oh, berarti obat kuat itu penting. Terserah penjenengan kan gitu ya. Supaya kemudian bisa bersedekah maksimal misalnya ya silakan saja dimaknai kan gitu. Tapi ini yang disampaikan Rasulullah sebegitu luas pemanaan terhadap ibadah itu.
Tidak punya apa-apa, punyanya istri, ya sudah sedekah sama istrinya kan begitu. Memberi minum anjing yang tadi itu ya. Nah, memberi minum anjing saja bisa ke surga. Apalagi memberi minum manusia. Maka juga jangan menganggap remeh. Hari Jumat, itu kadang ada orang yang infak aqua. Ada juga orang yang infak apa itu es teh atau apa gitu. Ya, ngasih minum anjing aja pahalanya besar, apalagi beri minum manusia. Kata Rasulullah, man saqa musliman ala dhama'in saqahullahu minar rahiqil makhtum. Siapa yang memberi minum seorang muslim yang sedang haus atas dasar rasa haus, kemudian dia diberi minum, maka Allah kelak akan memberikan dia minum mir rahiqil makhtum. Dari sebuah minuman yang sangat keren, karena makhtum itu kalau tidak salah itu yang dilak. Dilak itu dalam pengertian ini disegel. Ya. Jadi minuman yang istimewa itu ada segelnya. Kalau sudah segelnya rusak berarti enggak istimewa. Sehingga diberikan itu masih ori, ya, masih ori ada segelnya. Kan kalau kita beli minuman di toko itu kan ada tulisannya, jangan terima kalau segelnya rusak, ya. Nah, Allah berikan minuman itu yang masih bersegel, yang makhtum, jadi yang masih ori betul. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara ngasih minum orang. Menyingkirkan dahan yang menghalangi jalan, termasuk sekarang musim hujan. Lihat kiri kanan, itu jalan kebaikan. Ada enggak konblok-konblok, cor-cor, ya aspal yang rusak, ditutup supaya tidak ada orang kejeglong. Ada enggak batu-batu berserak dipinggirkan supaya tidak ada orang yang terpeleset, pasir-pasir. Itu kebaikan. Jadi kebaikan enggak cuma ketika kemudian di masjid, enggak. Begitu luasnya kebaikan ini. Setiap yang ma'ruf yang diniatkan karena Allah adalah sedekah. Apapun ini, yang ma'ruf itu yang dikenal baik di masyarakat. Membantu tetangganya, maupun mau ada ewoh, lalu membantu itu kerja bakti. Kerja bakti ini amal kebaikan, dan itu ma'ruf. Maka nilainya bernilai sedekah. Menjenguk orang sakit, menghormati tamu. Ya. Seluruh manfaat dari pohon yang ditanam itu adalah sedekah. Ini hadisnya, ada hadisnya. Termasuk yang dicuri. Nanam pohon mangga, dicuri orang. Yang dicuri itu sedekah. Nggak usah disesali. Alhamdulillah sudah sedekah, nggak usah pakai susah ngasih ke orang, nggak usah ngambil. Sudah diambilin semua habis. Ya, sedekah. Dimakan ulat. Yang dimakan ulat itu juga sedekah. Kenapa? Itu binatang makhluknya Allah. Yang dimakan codot itu juga sedekah. Oksigen yang keluar dihirup banyak orang itu juga sedekah. Bahkan kata para ulama, baik diniatkan maupun tidak. Kan kita nggak niat. Silakan yang mau mencuri pohon saya dicuri saja. Kan nggak ada. Kita nggak meniatkan pohonnya dicuri, buahnya dicuri. Tapi dicuri, kita nggak meniatkan. Itu pun dicatat sedekah. Apalagi diniatkan. Kalau diniatkan, pahalanya berlipat. Pohonnya diambil, buahnya dikasih tetangganya. Bu, ini ada, ini udah pada tua ini. Soalnya nanti kalau di ini bisa matang. Itu berlipat-lipat lagi. Lawang dicuri aja sudah bernilai, apalagi sengaja kemudian diberikan. Maka jenengan kalau misalnya ada lingkungan sekitar yang masih lowong, tanami dengan sayur-sayuran misalnya, lombok apa gitu. Waduh, kalau nanam lombok Pak di sini dicuri orang, nggak ada masalah dicuri orang. Apa? Ya biar saja, itu juga sudah jadi amal kok itu. Dicuri pun nggak ada persoalan. Nah, ini namanya amal muta'addid yang punya dampak manfaat pada orang lain. Yang kedua, amal personal. Nih, wudu. Ketika wudu, itu kesalahannya keluar dari wajahnya, keluar dari tangannya, kakinya, sampai apa? Sampai tetesan yang terakhir. Ya. Sholat 5 waktu, Jumat 1 dengan Jumat berikut menghapus dosa, memperbanyak langkah ke masjid. Maka dulu ada namanya Banu Salimah, sebuah komunitas kabilah ketika itu mau pindah ke dekat Masjid Nabawi. Rasul melarang, tidak usah, kamu di sana saja, karena langkahmu itu mendapatkan pahala. Ada juga orang rumahnya jauh dan ke masjid tidak pernah pakai onta, tidak pernah pakai kendaraan. Sampai orang itu gemes gitu ya. Kamu tuh mau beli kendaraan supaya kalau malam-malam jalan tuh enggak repot. Apa kata dia? Enggak, saya enggak mau beli kendaraan. Saya enggak mau naik kendaraan ke masjid karena setiap langkah saya ini saya niatkan untuk taqarrub ila Allah beribadah. Kalau pakai ini enggak ada yang ke masjid pakai motor. Sekarang kalau ke masjid kan motoran semua itu, penuh itu.
Menunggu sholat setelah sholat karena rindu. Ini bernilai ibadah. Ya, subuh tadi sudah, zuhur nanti belum. Sekarang kita menunggu zuhur. Itu bernilai ibadah. Kerjaannya apa? Nunggu. Ibadah kok nunggu? Ya ini, ibadah nunggu itu ya ini. Nunggu tapi jadi bernilai ibadah. Nunggu apa? Nunggu sholat. Kata para ulama, apakah harus di masjid? Tidak. Kalau di masjid itu lebih jelas lagi. Ke pasar, ke sawah, ke kantor. Selama hatinya ini masih terikat untuk menunggu sholat, maka dia bernilai ibadah. Masya Allah. Ya, jelas. Saya baca beberapa tafsirnya, beberapa syarahnya. Ya, menunggu sholat itu tidak harus di masjid. Dia bisa ke pasar, bisa dimanapun. Cuma dia sudah mikir pagi begini. Nanti zuhur jam berapa ya? 11:30. Saya mau sholat di mana? Lalu kalau 11:30 nanti saya harus berhenti. Kalau jalan berhentinya jam berapa? Kalau kerja, saya kerja menghentikan jam berapa? Itu dipikir di pagi hari. Dia menunggu datangnya sholat. Pahala tetap mengalir ketika uzur, ketika orang itu istiqomah. Nah ini dahsyatnya istiqomah dalam amal. Biasa sholat 5 waktu berjamaah. Dia ada uzur, safar, uzur sakit 1 bulan nggak bisa ke masjid. Sama pahalanya sempurna dia mendapatkan pahala 5 waktu berjamaah. Kenapa? Karena dia punya istiqomah. Malu untuk berbuat buruk, malu ini cabang iman, syu'batul iman diantaranya adalah malu. Kenapa nggak ke sana? Malu nggak enak nanti masak kayak gitu, nggak baik. Nah itu malu itu punya nilai ibadah. Kamu nggak ikut itu sama teman-temannya, nggak malu. Nanti dilihat orang kayak gitu nggak pantas lah masa orang muslim kayak begitu. Nah malu begitu itu ibadah. Berangkat awal ke masjid ini juga ibadah. Ini personal ya, menyempurnakan wudhu. Mendengarkan khutbah dan tidak lalai. Ini kalau orang Jumatan. Wudhu, dengerin khutbah, tidak lalai, maka dosanya diampuni 7 hari plus 3 hari, 10 hari ke depan. Sholat fajar dan sholat asar. Ini sholat bardain. Sholat 2 situasi dingin. Fajar dan asar. Karena 2 sholat ini berat. Fajar ini karena mepet dengan tidur, bangun tidur. Asar ini karena mepet dengan pekerjaan. Biasanya orang nabrak mepet maghrib. Kalau 2 ini bisa dilakukan dengan istiqomah, maka dakhala al-jannah. Itu kata Rasulullah. Ini saya kutip dari Riyadhus Shalihin, babnya bayanu kathrati turukul khair, menjelaskan tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Nah, semoga ini bisa memberikan satu perspektif kepada kita semua tentang alternatif kemungkinan kita untuk bisa berbuat kebaikan. Maka kata Rasulullah, saya akhiri, al-jannatu aqrabu ila hadikum min syiraki na'li wan naru mithlu dzalik. Surga itu sesungguhnya lebih dekat kepada kalian dari tali sandalnya. Neraka juga begitu. Ya. Maka surga itu tidak jauh, neraka juga tidak jauh. Artinya amal baik itu bisa dilakukan di setiap situasi. Demikian juga keburukan bisa kemudian dilakukan dalam segala kondisi. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf, belandang jauh ya. Ini sudah jam 6:56. Ya. Menarik. Semoga bisa memberikan satu tambahan wawasan buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Syafi'i. Monggo, Mas. Terima kasih banyak kepada Pak Ferry yang sudah menyampaikan begitu banyak hal-hal terkait dengan tema kita. Dan ini akan jadi lebih menarik tentunya kalau misalnya kita buka sesi diskusi ya. Namun ini tampaknya tidak panjang. Kami hanya akan nampung sedikit saja karena waktunya juga sudah mepet. Nah, kepada Bapak Ibu peserta yang hendak bertanya bisa mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jika enggak ada tidak? Silakan. Siapa yang hendak bertanya? Oh, Pak Adi, J. Oke, baik. Pak Adi, silakan Pak Adi. Masih mute Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Imam, luar biasa hari ini kita dapat pencerahan tentang amal ya. Kalau mendengar yang dipaparkan Pak Imam, jadi terasa betul ayat Az-Zariyat 56 itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua aktivitas kita ini bisa bernilai amal, bisa bernilai ibadah. Nah, yang jadi masalah memang kalau temanya tadi adalah memperluas perspektif, justru
muncul masalah di antara kita itu ketika muncul golongan orang-orang tertentu yang menganggap bahwa keutamaan amal itu hanya pada perspektif mereka gitu ya. Sehingga ini jadi membentur-benturkan. Ada yang menganggap bahwa yang dilakukan oleh saudaranya itu tidak bermakna dan seterusnya. Padahal setiap aktivitas kalau diniatkan dengan niat yang lurus karena Allah, ini bisa bernilai ibadah. Nah, dalam konteks memperluas perspektif ini kan mestinya hanya berdampak pada diri kita yang punya perspektif luas gitu ya. Nah, bagaimana tips Pak Imam kalau dalam konteks pendidikan, karena sebagian besar kita ini pendidik, sehingga perspektif yang luas ya itu juga bisa kita duplikasi kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita gitu ya, sehingga muncul tidak sekedar semangat beramalnya, tetapi husnudon bahwa setiap yang dilakukan orang lain itu bisa jadi lebih baik daripada kita gitu, sehingga tidak muncul konflik-konflik semacam itu. Nah itu Pak Imam mungkin, karena kalau tentang amalnya tadi sudah banyak sekali ya. Nah, saya justru melihat bagaimana kita memberikan perspektif yang luas itu bisa dirasakan oleh lebih banyak orang itu, sehingga muncul semangat saling menghargai bahwa kalau aku beramal seperti ini, orang lain pun mungkin yang tidak kulihat beramal itu beramal, tapi pada perspektif yang berbeda gitu. Matur nuwun Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Adi yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Sepertinya langsung saja Pak Imam memberikan tanggapan atas pertanyaannya. Kami persilahkan. Baik. Ya, itu diantara yang saya kira satu sisi menjadi godaan yang bisa membuat terpeleset bagi orang yang pada jalur berbuat baik ya. Makanya kemudian kan begini. Ketika kemudian seseorang berbuat baik atau kita berbuat baik, lalu kita melihat keluar secara eksternal, itu kan tidak ada sesungguhnya ruang bagi kita untuk melakukan justifikasi bahwa kita ini dalam posisi yang lebih baik. Kalau nanti akan ditarik pada wilayah yang lebih mendasar lagi, kalau bicara tentang takdir, orang akan hidup di akhirnya akan baik atau buruk. Ini kan sama-sama kita tidak tahu. Apakah sekarang itu yang kemudian misalnya statusnya menjadi seorang ustadz, karena pernah juga, dan kita juga melihat, ada juga mantan ustadz misalnya, yang lalu murtad, bahkan kemudian menjadi pindah agama. Ya. Sementara juga pernah kita lihat ada orang yang mantan preman, yang justru menjadi orang alim. Terus mana sesungguhnya kemudian selamat? Kita kan nggak ada jaminan dan garansi apapun. Nggak ada jaminan dan garansi apapun. Dengan begitu, ketika kemudian kita beramal, maka tidak ada ruang bagi kita untuk merasa bahwa kita menjadi orang yang paling selamat. Hari ini mungkin kita bisa beramal. Besok seperti apa? Mungkin orang lain yang beramal. Kita kan tidak tahu. Itu bagian dari keluasan perspektif. Ya. Sehingga tidak muncul satu sikap yang merendahkan. Wah, umur atau yang masjid. Nah, itu kan. Ya. Ya belum tentu. Kan? Itu kan hari ini. Besok bagaimana? Kita juga tidak tahu. Ya. Tugas kita bagaimana? Tugas kita yang berada dalam jalur ini ya amar ma'ruf nahi munkar, kita ajak ya untuk menjadi misalnya amal dia ruangnya bisa bertambah, kira-kira begitulah. Tanpa kemudian menghakimi bahwa yang dia lakukan itu tidak bernilai amal, juga nggak bisa begitu. Orang jual angkringan misalnya, angkringan itu kan dalam konteks untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan Allah menghitung dalam setiap suap yang dia berikan untuk istri anaknya itu bernilai sedekah. Jadi juga tidak bisa lalu menjustifikasi kalau kemudian dia ini jual angkringan lalu
misalnya jamaahnya nggak tertib karena nungguin dagangannya, lalu dianggap kelasan lebih rendah, nggak ada itu. Tetapi bahwa kemudian ada keutamaan amal untuk berjamaah itu iya. Itu iya. Ya, kita berusaha melakukan dan mengajak orang lain melakukan tanpa kemudian merendahkan. Akhirnya kan menjadi nyaman, ya, menjadi nyaman. Tidak kemudian terjadi perbenturan-perbenturan karena persepsi kita yang dibatasi bahwa kemudian yang ideal itu hanya seperti ini. Memang ada yang ideal. Tapi kan orang punya kondisinya masing-masing yang boleh jadi memang kondisinya tidak ideal. Nah, ketika menyadari kondisi ini beragam, maka sangat dimungkinkan bentuk zahirnya pun akan beragam. Dan karenanya tidak begitu mudah dan tidak boleh kita melakukan justifikasi atau grading penilaian menurut standar kita masing-masing. Tapi kita punya acuan. Kan seringkali juga begini, nanti salah juga kadang-kadang kalau orang mengatakan, ya sudah kalau begitu terserah, gitu. Bukan terserah. Karena kita punya kewajiban untuk berdakwah menuju level ideal. Seperti para sahabat. Di dalam konteks amal, kita tidak boleh terserah, ya harus ada ikhtiar jadi lebih baik untuk terus naik. Tetapi dalam konteks naik ini tidak boleh ada unsur merendahkan. Ini yang susah. Padahal ketika kita bicara naik itu bicara rendah. Kapan kita bicara naik? Ketika ada konsep rendah. Yang rendah nggak boleh direndahkan, tapi kita berusaha naik. Kalau bisa begitu, maka suasananya akan menjadi nyaman dalam kehidupan kita ini. Terus bagaimana supaya kemudian ini bisa dipahami bersama? Ya mau tidak mau harus sharing tentang kemungkinan peluang kebaikan itu secara proporsional. Karena kadang-kadang juga bisa menjadi salah. Ya sudah kalau gitu saya tak menekuni amal ini saja. Saya tak dodolan yang ora tahu neng masjid. Ya keliru juga nanti kalau begitu kan. Gitu. Keliru juga kalau begitu. Tapi betapa kita merasakan rahmat sayangnya Allah kepada kita. Sampai sebegitunya kemudian kita didorong untuk beramal kebaikan, menjadikan hidup kita itu tadi yang disampaikan Pak Adi dalam rangka beribadah kepada Allah di semua sisi kehidupan. Tidak ada pemilahan antara ibadah yang sifatnya itu di masjid, itu ibadah di luar masjid, nggak beribadah, karena nggak beribadah terus semaunya, kan juga tidak. Turunan berikutnya, karena jualan itu beribadah, maka caranya sesuai dengan tuntunan Allah. Tidak mungkin dong orang jualan beribadah kok caranya dengan cara maksiat, ngapusi, ya. Lalu dia kemudian memalsukan. Gimana kemudian kita akan bicara tentang ibadah kok dengan cara memalsukan? Itu juga tidak relevan. Nah itu nanti akan dampaknya ke sana. Ketika kemudian seluruh hidup ini menjadi ibadah, maka semuanya menjadi baik, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh agama. Baik prosesnya maupun dasar hatinya. Ya saya kira itu Pak Adi. Mungkin belum begitu fokus ya. Ya sama-samalah kita cari jawabannya. Ya. Itu Pak Adi, makasih. Sami-sami. Matur. Ya, terima kasih Pak Imam Khairi, Pak Adi yang sudah memberikan tanggapan atas tema kita sehingga semakin mempertajam gitu ya pemahaman kita. Baik Bapak Ibu, tampaknya waktunya sudah habis dan kalau kita lanjutkan tampaknya kurang bijak juga, maka marilah kita pungkasi acara ini bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Imam Khairi yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan terhadap kita, seluruh partisipan yang join di Zoom maupun di YouTube. Mudah-mudahan Ahad depan bisa bergabung lagi. Insya Allah Ahad depan kita akan membahas tentang bijak bersikap di dunia nyata dan maya. Nanti akan kami undang Bapak Dr. Mukawim, MAG. Beliau adalah founder Rumah Kearifan dan dosen UIN Sunan Kalijaga. Insya Allah kita berjumpa pada Ahad depan dalam keadaan insya Allah mudah-mudahan lebih baik. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, Bapak Ibu semuanya. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu diingatkan. Di download nih, filenya ada di chat. Lagi bisa. Tadi karena Filenya sempat di chat. keluar kayaknya hilang Pak Safi. Mungkin bisa di-share ulang. Oh iya iya. Oke. Ya boleh. Makasih Pak Imam, Mbak Adi, Fumi. Ya, Pak Ali, terima Nur. kasih Pak Ali. Kalau perjalanan nih Pak Ali. Tindak Oke, kemana ini? ke bandara. Oh, Ke bandara. Sugeng tindak. Oke, matur nuwun, nggih, sehat soalnya. Oke, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Besok soal Pak.